bagi manusia musuh yang nyata. Sehingga bila manusia tidak bisa memenangkan peperangan demi peperangan fisabilillah di jalan Allah, maka manusia akan tersesat dan ditawan serta diperbudak oleh musuh-musuhnya. Jadi untuk berperang melawan musuh, maka manusianya tak boleh kehilangan tongkat. Tak boleh manusia meninggalkan Tuhannya. Bila manusia meninggalkan Tuhannya, maka manusia akan jatuh di dalam musuh-musuhnya. Diperbudak, disiksa, diazab oleh musuh-musuhnya. Diazab, dizolimi dengan dirinya sendiri. Karena manusia selama ini bunuh diri, mempersembahkan dirinya kepada iblis dan setan daripada mempersembahkan dirinya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Selama ini kita lebih cinta memilih menjadi utusan setan. Karena selama ini kita lebih cinta menjadi rasulnya setan. Karena selama ini kita lebih cinta menjadi pesuruh setan. Dan kita lebih cinta menjadi khalifahnya setan di dunia ini daripada menjadi utusan, daripada menjadi rasulnya, daripada menjadi pesuruh, dan daripada menjadi wakil atau khalifahnya Allah. Kita memilih jadi sekutu-sekutunya setan daripada kepada Allah di dunia ini. Inilah yang dimaksud tongkat yang hilang. Tongkat yang jatuh dari genggaman manusianya untuk kembali meniti kepada amanah-amanah yang sudah diemban oleh seluruh manusia. Jadi amanah yang diemban oleh setiap diri manusia itu adalah harus menjadi utusan Allah. Harus menjadi rasulnya Allah. Harus menjadi pesuruh Allah. Harus menjadi khalifatullah. Daripada kita jatuh ke lembah neraka menjadi utusan diri kita sendiri, menjadi rasulnya diri kita sendiri, menjadi pesuruh diri kita sendiri, dan menjadi khalifah diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri itulah yang dimaksud inna syaitana lakum aduwwum mubin. Diri manusia inilah musuh-musuh diri kita sendiri yang nyata bagimu. Maka tersesatlah manusia di dalam jalan fisabilillah. Karena manusia memilih menjadi setan daripada menjadi malaikat. Manusia kita tidak akan pernah rela. Manusia kita tidak akan pernah ridho bersujud kepada asal usul diri manusia kita sendiri. Maknanya tidak mau dikatakan bahwa diri kita ini sebenarnya tak ada. Adam tak mau sujud kepada keadaman diri manusianya.
Manusia tak mau merasa dirinya goib dari asal manusianya yang goib. Manusianya tak mau dikatakan bahwa dirinya tak hidup. Manusia tak mau dikatakan dirinya tak berkuasa sama sekali di atas dunia ini. Maknanya manusianya lebih memilih berperan menjadi sang kholik daripada peran sebagai makhluk. Jadi manusia kita ini lebih memilih menjadi Tuhan daripada memilih peran sebagai yang dituhani. Dan sebenarnya diri kita lebih memilih peran sebagai yang menghidupi daripada yang dihidupi. Jadi manusia kita selama ini lebih cinta dan memilih sebagai yang menguasai daripada yang dikuasai di hati kita. Sehingga Allah goib. Sehingga Allah tak ada hidupnya sama sekali di hati kita. Sehingga Allah tak ada wujudnya sama sekali di hati kita. Sehingga Allah tak ada kuasanya babar belas. Tak ada kuasanya sama sekali di hati kita. Kecuali diri kita sendiri. Inilah manusia yang buta itu. Inilah manusia yang telah lama kehilangan tongkat kehidupannya, tongkat untuk menunjukkan jalan pulang kembali, mengembalikan amanah-amanah yang diembannya di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Alhamdulillah. Inilah bukti-bukti nyata, real, jelas di dalam hati kita secara logikanya. Bahwa kita selama ini telah lama kehilangan iman kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sudah sekian lamanya kita kehilangan tongkat takwa yang ada di dalam hati kita. Sehingga selama ini kita berpegang teguh kepada tongkat kita sendiri. Wujud kita sendiri. Hidup kita sendiri. Dan kuasa kita sendiri di hati kita. Itulah bukti nyata dan real logika bahwa kita selama ini berada kumpul di neraka jahanamnya Allah dengan kumpul iblis dan setan karena kenyataan diri manusia kita yang wujud inilah kenyataan dari iblis dan setan itu yang selalu tersesat dari jalan Allah, dari jalan yang menciptakannya. Karena kita selama ini telah tersesat dan tersesat jauh. Memilih menjadi sang pencipta atas diri kita sendiri dan apapun amal yang kita kerjakan daripada kita berposisi sebagai yang diciptakan atas segala bentuk aktivitas yang dikerjakannya. Maknanya hati kita masih balelo, hati kita masih ingkar kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Inilah makna dari kita selama ini orang buta yang berjalan di dalam lembah-lembah jahanam.
Orang buta yang kehilangan tongkat-tongkat petunjuk jalan menuju Tuhannya. Karena apa? Karena tongkat petunjuk jalan untuk bertemu Tuhannya memang sengaja kita buang. Sengaja kita lempar. Kita lebih cinta. Kita lebih sayang. Kita lebih memilih tongkat-tongkatnya setan. Tongkat-tongkatnya iblis. Tongkat-tongkatnya hawa nafsu diri manusia kita sendiri daripada memilih tongkatnya Allah. Jadi selama kita masih memegang tongkat-tongkatnya iblis dan setan, yang mana tongkat itu merasa dirinya lebih mulia daripada tongkatnya Allah. Tongkat diri ini merasa lebih wujud daripada tongkatnya Allah. Tongkat diri ini merasa lebih hidup daripada hidup tongkatnya Allah. Diri manusia kita, tongkat diri manusia kita merasa lebih berkuasa dari kuasa tongkatnya uripe Allah selama ini di hati kita. Kemudian saya tanya, berarti kita selama ini kan tidak bertuhan. Berarti selama ini kan kita tidak beragama. Mana mungkin kita disebut bertuhan dan beragama, sementara yang jadi Tuhan di dalam diri kita, yang lebih wujud daripada wujudnya Tuhan di hati kita, yang lebih hidup daripada hidupnya Tuhan di hati kita, yang lebih urip daripada uripe Allah di hati kita, yang lebih kuasa daripada kuasanya Allah di hati kita, adalah wujud manusia kita sendiri. Adalah hidup manusia kita sendiri. Adalah urip manusia kita sendiri. Adalah kuasa diri manusia kita sendiri. Berarti bila Allah masih gaib di hati kita, berarti bila Allah masih tak wujud di hati kita, diri kita sendirilah yang lebih wujud di dalam hati kita. Berarti kita ini Islam atau kufur. Silahkan dinilai sendiri. Bagaimana mungkin kita dikatakan Islam? Bagaimana mungkin hati kita bisa Islam atau hati kita bisa selamat? Sementara tongkat-tongkat jalan petunjuk menuju Tuhan, tongkat-tongkat jalan petunjuk menggapai la ilaha illallah selama ini tidak kita miliki. Tidak kita pegangi tongkat itu. Malah kita memilih tongkat yang salah. Memilih tongkat yang bakal menyesatkan iman dan akidah kita kepada Allah. Yakni tongkat diri. Hawa nafsu kita sendirilah yang lebih kita cintai daripada tongkat takwa kepada Allah. Berarti inilah posisi kita selama ini. Posisi ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi ora sadar. Ngaku-ngaku sebagai pencipta daripada yang dicipta, tapi ora sadar. Ngaku-ngaku sebagai sang penguasa daripada yang dikuasai oleh Tuhannya. Inilah realita bukti bahwa diri kita selama ini belum punya Tuhan, alias ateis, tidak bertuhan kecuali mentuhankan awake dewe. Permisi.
Jadi inilah kitab-kitab jati diri setiap manusia. Inilah sesungguhnya kitab-kitab Allah. Inilah sesungguhnya kitabullah yang selama ini tercemar kesuciannya, dicemari oleh manusianya sendiri di hatinya.